Kajian kita pagi ini surat Al-Ma'un, surat yang ke-107 menurut urutan surat-surat yang ada di dalam Quran. Tentunya surat ini kita sudah hafal semua, alhamdulillah. Kita ingin tahu apa isi daripada surat Al-Ma'un ini. Ya, kalau sudah hafal, alhamdulillah, kita tingkatkan, kita memahami apa isi daripada surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Surat Al-Ma'un disebut juga surat Ad-Din, disebut juga surat Ar-Ra'aita. Jadi surat ini memiliki 3 nama. Ya. Yang pertama namanya surat Al-Ma'un. Yang kedua disebut juga surat Ar-Ra'aita. Yang ketiga disebut juga surat Ad-Din. Ya. 3 nama ini ada di surat ini semuanya. Dan surat ini termasuk golongan surat Makkiyah. Artinya turun surat ini sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Juga surat ini turunnya setelah surat At-Takasur. At-Takasur duluan turunnya, baru surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un menurut keterangan Imam Nawawi Al-Bantani, jumlah ayatnya kita sudah tahu sebanyak 7 ayat. Imam Nawawi menambahkan surat ini di samping jumlah ayatnya dikasih tahu, jumlah kalimatnya ada 25 kalimat kata. Nah, jumlah hurufnya sebanyak
123 huruf. Ya, Imam Nawawi Al-Bantani seorang ulama besar kelahiran Banten, dekat perkampung namanya Tanara, meninggalnya di Mekah Al-Mukarramah. Ya. Alim besar, tawadu, ya. Luas ilmunya, banyak karyanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, secara garis besar surat ini membahas dua hal. Yang pertama, masalah orang kafir al-jahid ni'amillah. Jadi orang yang kufur nikmah. Juga al-mukazzibu biyaumiddin wal jaza. Orang yang mendustakan akan adanya hari hisab, hari pembalasan dari amal. Yang kedua, membahas masalah orang munafik. Allazi la yaqsudu bi amalihi wajh Allah. Ya, kalau berbuat, beramal, tujuannya bukan semata-mata mengharap ridho Allah. Untuk pamer, mencari orang lihat, orang dengar. Betul gak tuh? Orang munafik. Nah, orang munafik dan orang kafir sudah jelas tempatnya di neraka. Bahkan orang munafik tempatnya di neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, dari tingkat paling atas neraka kagak enak ya. Apalagi di paling bawah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan ad-din? Di sini maksudnya adalah hari pembalasan, yaumul jaza. Yaumul hisab, ya. Nggak percaya tuh akan adanya hari pembalasan. Padahal Allah sudah kasih tahu setiap amal perbuatan kita manusia akan diberikan balasan. Bagi orang beriman beruntung besar. Amal kebaikan yang dilakukan sedikit bisa Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Gandanya luar biasa. Minimal al-hasanatu bi asri amsalihha. Satu kebaikan akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Bisa lebih dari itu. Ila sab'i mi'ati di'fin. Sampai 700 kali lipat ganda pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh kita orang yang beriman. Padahal kerjaannya sedikit, tapi pahalanya luar biasa. Ini keuntungan kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakini. Yang penting kita beramal saja dah sesuai dengan anjuran Rasul, anjuran Allah. Dan Allah janji bagi hamba yang beriman dan selalu beramal soleh. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihat
anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Di samping itu juga Allah akan berikan ampunan. Contoh, kita baca tasbih yang dirangkai 4 macam to, termasuk kalimat-kalimat yang Allah senang betul kalau kita ucapkan. Apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ringan tuh. Ya. Allah berikan pahala bagi siapa yang baca itu sekali, apa? Dicatat buat dia sama dilakukan 10 macam kebaikan. Yang kedua, dihapus 10 dosanya. Yang ketiga, Allah angkat derajatnya 10. Kalau inti baca itu 100 kali, berapa ya? Ringan diucapkan oleh lidah, tapi akan menambah berat timbangan, pahala begitu banyak. Tapi kelihatannya ringan, tapi prakteknya alhamdulillah susah ya. Tapi kalau kita biasain, baca aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Sampai di kampung kita orang baca itu sampai dia mengangkat jenazah yang dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Benar enggak? Ahabbul kalami ilallahi arba' katanya. Ada 4 ucapan yang kalau kita ucapkan Allah senang. Itu aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan saya lihat dalam kitab fikih Islam yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Rasyid rahimahullahu taala, ya, di bab haji. Siapa yang baca di saat dia tawaf itu doang itu dibaca. Waktu mengitari Ka'bah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, dicatat pahalanya, dapat pahala haji, pahala umrah ya. Masya Allah, ringan pahalanya. Iman. Tapi orang-orang yang nggak beriman nggak mau mengucapkan begitu. Apaan tuh? Betul nggak ya? Nah, contohnya, kita berinfak di jalan Allah. Allah janji akan dibalas satu berapa? 700 kali. Makanya orang-orang dahulu kadang imannya kuat walaupun ilmunya SD aja nggak tamat. Tapi kalau berimpak berani nggak? Berani. Masya Allah. Bukan hanya duit, tanahnya diwakafin. Maka sedekah jariah, betul nggak? Nggak semeter. Nggak semeter tuh, betul nggak ya? Nggak semeter, betul nggak? Ya Allah, ada yang 1000 meter, ada yang sampai sekian hektar, betul nggak? Kenapa? Harapannya nanti di sono, bakal itu dikeluarin dari tanahnya, diwakafin, entah dibangun atasnya madrasah, dibangun atasnya masjid, majelis taklim, panti asuhan. Pokoknya untuk kepentingan umat. Ya. Pahalanya terus mengalir buat dia. Masya Allah. Setiap orang yang ibadah di situ, setiap orang belajar di situ, dia kebagian pahalanya. Narin.
Ya Pak. Tapi sekarang kan tantangan hebat juga ya. Nah kalau tanah semeter 50 juta gimana kira-kira? Benar nggak ya? Benar nggak ya? Iya kan? Itu wakaf sudah menjadi hak Allah, artinya hak umat. Ya. Mau dipindahin boleh, tapi bangunannya harus lebih cakep, tanahnya lebih luas, kan lebih banyak ya. Alhamdulillah. Nah orang yang tahukah kamu orang yang mendustakan ad-din di sini adalah hari pembalasan, bukan agama. Maksudnya hari nggak percaya dengan janji Allah. Kalau kita berbuat kebaikan, Allah janji akan dibalas dengan balasan paling sedikit satu berapa? 10. Ya. Nah di zaman Rasul para sahabatnya imannya pada kuat-kuat, tebal-tebal imannya. Sayyidina Utsman bin Affan, ya, sahabat Nabi, termasuk orang yang kaya, nggak tanggung-tanggung dia kalau beramal. Ya, Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq, karena keyakinan yang begitu tinggi dengan janji Allah, sampai hartanya dikerahkan untuk membantu perjuangan Rasulullah. Sampai Rasul tanya, apa yang kau tinggalkan buat istri dan anak ente? Jawabnya cukup Allah, gitu doang. Ya, karena dia yakin apapun yang diinfakkan di jalan Allah pasti Allah akan balas. Akhirnya kagak susah. Ya orang yang banyak sedekah miskin enggak? Enggak kelihatan miskin. Betul enggak ya? Nah iman. Nah orang yang kafir enggak begitu. Nah sampai Allah bilang fazalikal ladzi yad'ul yatim. Ada orang yang enggak punya iman, ya. Tetangganya banyak anak yatim, tahu orang susah, benar nggak ya? Perlu bantuan, tapi dicuek aja ya, dibiarin aja dah, masa bodoh, nggak ada kepedulian. Nah, ini termasuk orang yang tidak yakin dengan balasan Allah. Padahal harta termasuk salah satu nikmat Allah yang nanti bakal diminta pertanggungan jawab. Di dunia aja udah dimasalahin oleh KPK ya. Lu baru naik 3 bulan udah punya mobil 17, dari mana itu? Betul gak ya? Betul gak? Ya Allah. Nah di akhirat ditanya juga tuh. Dari mana? Dapat dari mana kamu peroleh, kemana kamu salurkan? 2 pertanyaan tentang ini, kata Nabi begitu. Ada 4 nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Nanti di hari kiamat tiap individu manusia diminta 4 macam sepertanggungan jawabnya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Yang kedua untuk nikmat kesehatan, untuk apa dimanfaatkan. Kemudian ketiga tentang harta kekayaan, dari mana, kemana. Ya, tentang ilmunya, apa saja yang sudah dapat diamalkan. Jadi termasuk orang yang dianggap mendustakan hari pembalasan yang dijanjikan oleh Allah, dia orang kafir, orang munafik, ya. Fazalikal ladzi yad'ul. Salah satu cirinya adalah orang itu tidak ada peduli dengan anak yatim. Nah, siapa yang dimaksud dengan anak yatim? Nah,
anak yang ditinggal bapaknya, anak itu masih kecil, itu namanya anak yatim. Ya kalau ditinggal ibunya doang, bapaknya masih hidup, enggak digolongkan anak yatim. Sebab yang wajib memberikan nafkahnya adalah bapaknya. Betul enggak ya? Nah kalau bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anak itu belum usia dewasa, istilah orang kita yatim piatu. Nah bapak kita udah kagak ada, ibu kita udah nggak ada, kita yatim piatu dong. Nggak termasuk. Yang dimaksud anak yatim ada anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya, anak itu belum berusia dewasa. Maka di sini Darul Arqam tiap tahun kita berikan santunan. Kalau sudah umur 15 tahun kita nggak berikan lagi, ganti yang di bawahnya, ya kan? Nah, itu memang ada aturan kita begitu. Jadi kalau sudah mereka masuk SMA kita nggak kasih lagi. Kalau masih tingkat SMP masih kita beri. Kenapa? Udah dianggap dewasa. Betul nggak ya? Bab ciri orang balik menurut agama kita, baik laki maupun perempuan, sempurna umurnya 15 tahun. Ya, sempurna umurnya 15 tahun. Ya kalau kita punya anak udah 15 tahun umurnya, tanda anak itu sudah balik. Betul enggak? Apalagi insya Allah nantilah karena waktu sudah 6:30 lewat ya, sudah siang. Sebab subuhnya jam berapa ya? Nah bapak-bapak nanti pulang, bateng-tengan makannya di rumah. Jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudah-mudahan kesempatan pagi ya, tapi nggak makan di sini. Jadi bapak bawa pulang aja ya. Nah kita terima kasih kepada hamba Allah yang menginfakkan hartanya untuk membantu kegiatan Darul Arqam ini. Insya Allah kita ketemu lagi hari Sabtu yang akan datang. Mudah kita sama-sama panjang umur, sehat, afiat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana walakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fi wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fi. Allahumma barik lana fi hadzal yawm kama barakta ibadakas salihin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan wal marad birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.